Perhatian atau atensi adalah uang. Kita sekarang lagi hidup di era baru. Sadar nggak kalian kalau sosial media yang sekarang ada sudah berubah menjadi atensi media? Kalau dahulu sosial media itu tentang pertemanan dan siapa mengikuti siapa. Namun sekarang yang terpenting adalah interest atau minat, bukan berdasarkan pertemanan lagi. Hampir di semua sosial media kalian akan disuguhkan video yang berdasarkan sesuai dengan minat lu. Dahulu kita mencari audiens, sekarang algoritma yang mencari audiens. Kita harus memuaskan algoritma untuk mendapatkan audiens. Di mana ada audiens, maka di sana ada atensi, dan di mana ada atensi, di situ ada uang. Zaman dahulu ketika era radio muncul, radio adalah pusat atensi. Ketika TV masuk, maka TV menggantikan radio sebagai pusat atensi. Sekarang ini, TV sudah bukan pusat atensi lagi. Dulu orang masih mencari informasi dari TV, tapi sekarang ini orang-orang pun mencari berita dari sosial media. Mau beli barang sekarang sudah melalui sosial media, bukan dari offline shop maupun online shop. Semua atensi sekarang ada di sosial media. Banyak orang berlomba-lomba untuk mencari AI terbaik, tapi sebenarnya AI terbaik ada di depan mata kita. AI algoritma yang dipakai oleh para sosial media ini untuk menyuguhkan audiens ke kita. Siapa yang bisa menggunakan ini akan menguasai era media sosial yang kita masuki di abad ini. Kali ini kita akan membahas buku Day Trading Attention oleh Gary Vee, How to Actually Build Brand and Sales in the New Social Media World. Cara membuat brand dan penjualan di era sosial media yang baru. Buku ini disebut Day Trading Attention karena konsepnya mirip kayak pialang saham harian. Seorang pialang saham harus peka terhadap perubahan, terus mengikuti di mana perhatian orang berada dan apa biayanya buat dapetin perhatian itu. Kalau lu tahu orang lagi ngelihat kemana dan lu bisa masuk ke situ dengan biaya yang masih masuk akal, lu punya peluang besar buat jualan dan bangun brand. Perhatian itu kayak aset, kayak lu beli properti. Kalau lu tahu satu tempat bakal naik nilainya, lu sekarang beli sebelum harga naik. Sama juga kayak TikTok waktu awal-awal. Biaya buat dapetin perhatian di situ gampang banget, tapi sekarang makin rame dan makin mahal. Jadi yang cepet gerak bakal menang. Dulu biaya iklan TV tuh harganya di bawah pasaran banget. Di tahun 1950-an, semua orang nonton iklan TV, jadi buat ngiklan di sana tuh worth it banget. Tapi sekarang, rating TV turun gila-gilaan, tapi biaya iklannya masih mahal. Kalau lu bisa pakai budget yang sama buat bikin kampanye di sosial media, maka hasilnya bisa jauh lebih besar. Tapi lu juga harus jago maininnya. Cuma karena lu pasang iklan di Facebook atau bikin konten di TikTok, bukan berarti otomatis berhasil. Lu harus ngerti cara bikin video yang orang mau tonton, ngerti tren, ngerti audiens, dan mikirin strategi kontennya. Gary Vee di buku sebelumnya yang berjudul Jab, 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 Right Hook memberikan konsep kasih, 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 baru minta. Dimana kita harus kasih konten yang benar-benar berguna dulu ke audiens, baru kita bisa meminta mereka untuk membeli atau support bisnis kita. Dulu, algoritma media sosial kalau satu postingan lu rame, postingan berikutnya juga lebih gampang dilihat sama orang yang udah engage. Jadi masuk akal banget buat bikin konten yang nyebar duluan sebelum akhirnya jualan. Tapi sekarang, algoritma udah jauh berubah. Variabelnya lebih banyak, dari bentuk konten, desain, layout, sampai strategi kontennya harus kayak gimana biar tetap bisa eksis dan relevan di masing-masing platform. Konten yang bagus sekarang nggak cuma soal visual, tapi juga gimana lu bisa bikin orang ngerasa terhubung sama brand lu. Relevansi itu penting banget. Banyak orang beli sesuatu bukan karena harga murah atau karena barangnya paling bagus, tapi karena ngerasa brand itu cocok sama diri mereka. Misalnya, lu bisa percaya sama akuntan karena dia sering share tips pajak di medsos. Atau lu beli sepatu karena brandnya collab sama atlet favorit. Bahkan bisa jadi lu pilih pengacara karena dia punya podcast golf yang lu suka. Itu semua soal kedekatan emosional sama brand. Konten lu harus punya arah, bukan asal posting. Kalau lu penjual bunga misalnya, lu nggak bisa cuma upload foto bunga terus nulis selamat hari Selasa doang. Orang butuh konten yang punya makna, yang bisa bikin mereka ngerasa brand lu relevan di hidup mereka. Dan kalau konten lu relevan, algoritma bakal bantu nyebarin lebih jauh karena platform sekarang lebih fokus ke konten yang diminati user, bukan sekadar dari siapa mereka follow. Yang penting sekarang itu kualitas kontennya, bukan kualitas editan atau alat yang dipakai, tapi apakah konten lu bisa bikin orang pengen nonton dan engage terus. Harus mikirin banyak hal, dari waktu posting, judul teks, siapa target penontonnya. Konten itu relevan buat siapa, bentuk konten apa yang dipakai di platform tertentu, sampai gimana lu optimize caption dan profil. Semua itu harus diperhatiin biar konten lu bisa ngangkat brand, bikin orang connect, dan berujung pada penjualan. Sekarang tuh masih banyak banget peluang buat lu yang mau bikin konten, apalagi karena platform-platform gede sekarang lebih milih konten berdasarkan minat orang, bukan siapa yang mereka follow. Itu artinya lu punya kesempatan gede buat dapat perhatian walaupun lu belum punya follower sama sekali. Tapi peluang ini nggak bakal selamanya ada. Di awal-awal umur platform kayak YouTube Shorts pas baru muncul tahun 2021, itu organic reach-nya gila-gilaan. Gary Vee ngerasakan lonjakan views yang luar biasa karena saat itu belum banyak orang yang produksi konten, tapi yang nonton udah banyak. Tapi makin lama, makin banyak juga yang bikin konten.
jadi lebih susah buat stand out. Hal yang sama juga kejadian di Instagram DM pas 2015 sampai 2016. Waktu itu banyak banget orang yang bisa langsung dapat deal gede lewat DM karena seleb atau influencer masih gampang diajak ngobrol. Tapi sekarang lebih ribet, lu harus lebih pinter-pinter nyusun strategi, mulai dari siapa yang lu DM, gimana profile lu, sampai kata pembukanya. TikTok juga begitu. Dari dulu Gary Vee udah bilang kalau TikTok tuh bukan cuma tempat joget-joget doang, tapi ada peluang gede banget di situ. Banyak banget tools di dalam aplikasinya yang bikin orang gampang bikin konten. Tapi sekarang, walaupun reach-nya masih bagus, lu tetap harus bikin konten yang lebih bagus lagi buat bisa bersaing. Selama 10 tahun terakhir, tren ini selalu kejadian. Awalnya ada perhatian yang murah dan gampang didapat, terus pelan-pelan makin banyak yang sadar, makin banyak saingan, dan akhirnya reach organik mulai turun. Yang gerak duluan biasanya entrepreneur dan kreator yang lincah, baru disusul sama UKM, dan terakhir baru deh brand gede masuk bawa duit banyak. Nah, di situ supply dan demand-nya mulai imbang dan biaya iklan makin mahal. Sekarang ini peluang besar banget masih terbuka buat pelaku usaha kecil, entrepreneur, dan brand yang dimiliki investor swasta. Banyak brand gede masih buang duit buat iklan model lama, padahal di dunia digital masih banyak ruang kosong yang bisa dimanfaatin. Lu bisa dapat perhatian gratis kalau lu ngerti cara mainnya. Tapi ya, baca teori doang nggak bakal bikin bisnis lu naik. Sama kayak baca soal push-up, nggak bakal bikin badan lu jadi. Lu harus praktek. Lu harus jadi praktisi yang ngerti gimana cara day trading attention, lu harus ngerti di mana perhatian orang ada, dan lu harus cepet nimbrung di situ. Gary Vee mulai kenal dunia sosial media dan web 2.0 ketika dia umur 32, waktu itu dia masih kerja ngebantuin usaha Wine Bokap. Di tahun 2006, dia bikin konten pertama tentang wine di YouTube, itu merupakan kerjaan paling seru yang pernah dia jalanin. Dari situ dia mulai datang ke event networking, kenalan sama orang-orang teknologi di sana, dan pelan-pelan ngerti bahwa sosial media bakal ngubah cara manusia berkomunikasi selamanya. Dulu Gary Vee diketawain ketika dia masuk Facebook Ads di tahun 2011, karena di saat itu Google adalah raja. Dia pun diketawain ketika di tahun 2001 ketika dia bilang Google itu raja Ads dibanding buku Yellow Page. Oh iya, untuk kalian Gen Z, mungkin kalian nggak tahu apa itu Yellow Page ya. Jadi zaman dulu ketika internet masih terbatas, orang itu mengumpulkan data, nomor telepon, dan bisnis di sebuah buku, dan dinamakan buku itu Yellow Page. Dia pun pas tahun 2019 diketawakan karena bilang ke orang-orang untuk masuk TikTok. Orang-orang pada bilang, TikTok kan buat anak-anak sama orang joget-joget nggak jelas. Tapi sekarang kita bisa melihat banyak sosial media lain yang malah ngikutin TikTok. Perubahan bisa cepat terjadi pada tahun 2008, 2009, 2010. Orang-orang marketing malas ngiklan atau branding ke Facebook karena Facebook itu isinya cuma anak muda. Tapi sekarang di tahun 2025 Facebook malah isinya orang tua semua. Sungguh luar biasa perubahan zaman bisa terjadi. TikTok dulu namanya adalah Musical.ly dan muncul di tahun 2014. Gary Vee udah ngerasa ada potensi gede di sana. Karena platform itu ngedistribusiin konten berdasarkan minat, bukan siapa yang lu follow. Nggak lama dari situ Musical.ly dibeli oleh ByteDance dan menjadi TikTok di tahun 2018. TikTok jadi pelopor interest graph, konten yang lu lihat berdasarkan apa yang lu suka, bukan siapa yang lu kenal. Sekarang TikTok pakai sistem rekomendasi yang ngelihat semua aktivitas lu, video yang lu tonton, like, share, komen, bahkan device dan lokasi. Semuanya dihitung dan bikin feed yang relevan banget buat tiap user. Platform lain dulu ngandelin social graph, jadi kontennya muncul tergantung siapa yang lu follow. Tapi lama-lama cara itu ngebatasin, karena orang berubah. Lu bisa follow akun musik waktu SMA, tapi musik yang lu suka udah beda sekarang. Di sistem kayak gitu, lu harus aktif cari dan follow akun baru terus. Ini melelahkan. Sementara interest graph kayak TikTok ngikutin minat lu otomatis. Platform lain pun sekarang ikut-ikutan. Instagram, YouTube Shorts, Twitter X, sampai LinkedIn mulai ngasih konten yang relevan lewat sistem kayak TikTok. Semua platform sekarang rebutan perhatian user. Mereka punya alasan kuat buat ngasih lu konten yang bener-bener lu suka, karena mereka nggak mau lu cabut ke platform lain. Ini bagus buat siapapun yang bikin konten. Lu bisa punya 0 follower, tapi kalau konten lu kena, bisa viral. Orang yang punya jutaan follower, tapi kalau videonya jelek, views-nya bisa cuma ribuan. Sementara showroom mobil yang baru punya 15 follower bisa dapat jutaan views kalau kontennya relate sama calon pembeli mobil. Gary Vee percaya banget bahwa sekarang yang jadi faktor utama sukses adalah kualitas konten lu, bukan jumlah follower. Kadang views lu 100, terus naik 10.000, turun 300, terus tiba-tiba 500.000. Fluktuatif tapi adil. Kreativitas lu yang menentukan. Dunia sosial media sekarang bikin brand kecil bisa saingan sama raksasa. Brand skincare baru dari content creator bisa nyalip pemain lama. Banyak brand gede masih nganggap sosial media kayak TV, padahal udah beda jauh. Gary Vee yakin dalam 10-15 tahun ke depan, brand-brand yang dibangun dari content creator bakal jadi ancaman serius buat perusahaan besar. Yang bisa bikin konten yang nyambung ke orang bakal dapat tempat di feed user. Semakin nyambung, semakin luas jangkauannya.
Ini berarti sekarang itu dunia periklanan udah berubah banget gara-gara algoritma interest graph. Lu nggak perlu lagi nebak-nebak konten kayak apa yang bakal disukai orang. Lu tinggal bikin konten yang kira-kira relate sama audiens yang lu mau, upload ke medsos, terus lihat hasilnya. Analytics bisa kasih tahu apakah performanya di atas rata-rata, siapa aja yang nonton, mereka komen apa, dan dari situ lu bisa nyusun konten berikutnya yang lebih tajam. Dulu, brand gede biasanya bikin iklan TV mahal banget yang prosesnya panjang. Ada riset, fokus grup, birokrasi internal, dan ujung-ujungnya kontennya generik banget. Sekarang mah tinggal upload tiap hari konten-konten beda buat ngetes mana yang nyangkut. Kayak komedian stand up yang coba-coba materi dulu di klub kecil sebelum manggung di Netflix. Jadi pas udah bikin iklan gede pun udah tahu arah dan gaya yang pas karena udah dicoba dulu. Cara ini bisa dipakai siapa aja. Brand besar, kreator, sampai usaha kecil. Misal, lu punya budget iklan 250.000 per bulan, lu bisa posting dulu konten organik sebanyak-banyaknya, terus lihat mana yang paling rame. Konten yang udah terbukti jalan, tinggal lu push jadi iklan. Lebih aman daripada langsung nebak-nebak dari awal. Medsos sekarang juga kasih data segambreng. Lu bisa lihat orang swipe video lu atau enggak di YouTube Shorts, lihat average watch time di TikTok, lihat berapa persen yang nonton tuh followers atau bukan di Instagram, bahkan bisa lihat jabatan orang yang nonton konten lu di LinkedIn. Dari data itu, lu bisa analisa gaya konten apa yang efektif, karakter kayak gimana yang disukai, bahkan bisa jadi dasar buat mutusin produk apa yang dijual, atau menu baru yang mau ditambah di restoran. Yang sekarang penting itu bukan siapa yang follow lu, tapi kontennya sendiri. Kreativitas itu faktor penentu sukses. Cara main iklan zaman sekarang. Dulu tuh modelnya kayak investasi jangka panjang. Brand nyusun kampanye berbulan-bulan, tayang di TV, terus tinggal nunggu hasilnya. Sekarang beda banget. Iklan tuh udah kayak day trading. Lu mesti gercep tiap hari. Kalau enggak, ya siap-siap aja disalip kompetitor. Buat bisa menang di medan kayak gini, lu nggak bisa lagi ngandelin cara lama. Lu butuh strategi yang jauh lebih canggih dan lincah. Jadi kalau lu pengen bikin konten yang berhasil di dunia periklanan sekarang, langkah pertamanya tuh bukan langsung bikin video atau pasang iklan, tapi mikirin dulu, siapa sih yang mau lu ajak ngomong? Nah, itu disebut cohort development atau pengembangan kelompok. Jadi lu bikin segmen-segmen audiens yang spesifik, kayak misalnya ibu-ibu milenial yang baru punya anak, atau bapak yang punya anak cewek dan suka nunjukin itu di media sosial. Abis lu tahu siapa target lu, baru deh lu masuk ke yang namanya PAC, Platforms and Culture, atau platform dan budaya. Ini kayak fondasi lu buat bikin konten. Lu harus ngerti platformnya. Instagram tuh kayak gimana sih formatnya, apa yang lagi rame di TikTok, gimana cara posting karusel di LinkedIn gitu-gitu. Tapi nggak cukup cuma ngerti platformnya doang. Lu juga perlu ngerti budayanya. Audiens lu tuh ngomongnya gimana, lagi pada ngikutin siapa, topik apa yang lagi rame di dunia mereka. Misalnya kalau lu ngincar ayah yang punya anak perempuan, ya cari tahu dulu mereka tuh nonton konten apa, suka gaya bercanda yang kayak gimana. Kalau udah paham dua hal itu, lu bisa bikin yang namanya strategic organic content, alias konten organik yang nggak cuma asal posting. Harus mikirin hal-hal detail. Dari detik pertama, videonya bikin orang mau nonton terus nggak? Captionnya bikin orang berhenti scroll atau nggak? Dan seterusnya. Konten kayak gini tuh jadi semacam alat uji juga. Mana yang orang suka, mana yang dilewatin doang. Nah, kalau ada konten lu yang performanya bagus banget, baru lu masuk ke tahap berikutnya, amplification. Ini momen lu buat ngedorong konten itu lebih jauh. Bisa dengan ads, bisa kerja sama-sama influencer, bisa juga pakai channel-channel lain. Tapi yang digeber tuh konten yang udah kelihatan berhasil, jadi duit lu nggak kebuang sia-sia. Selain itu, jangan lupa dengerin audience. Ini yang disebut post-creative strategy. Baca komen-komen, perhatiin feedback, bukan cuma di konten lu, tapi juga di konten-konten lain yang mirip sama target lu. Dari situ lu bisa dapat insight baru, misalnya ternyata ada segmen lain yang relate, atau justru ada yang tadinya lu kira penting, tapi ternyata nggak terlalu nyambung. Misalnya nih, lu punya bisnis baju anak-anak. Sebelum lu bikin iklan atau konten apapun, pikirin dulu siapa aja yang bakal beli. Bisa jadi target lu itu ya ibu muda yang suka share outfit of the day anaknya di Instagram. Atau bapak-bapak yang suka upload video lucu bareng anak ceweknya di TikTok. Dari situ lu telusurin konten-konten yang mereka suka, pelajari pola engagementnya, dan mulai bikin konten yang nyambung ke mereka. Bukan sekadar promosiin produk, tapi yang bisa bikin mereka mikir, lucu juga nih, atau gua banget nih. Begitulah cara kerja framework periklanan modern. Mulai dari siapa yang mau diajak ngobrol, pahamin cara mereka hidup di dunia digital, bikin konten yang relevan, lihat responsnya, dan baru gas terusin yang emang udah terbukti kena. Perhatikan tools baru yang dikeluarkan masing-masing platform medsos. Kalau lu lagi scroll terus nemu fitur kayak Add Yours di Instagram atau tulisan CapCut, try this template di TikTok, itu bisa jadi sinyal. Bisa aja Instagram lagi ngedorong orang buat pakai fitur itu dan akun yang ngikutin bisa dapat jangkauan lebih luas.
TikTok juga gitu, mereka satu grup sama CapCut, jadi wajar kalau video yang pakai template dari CapCut sering nongol. Artinya ada kemungkinan kalau lu ikutan pakai, performa konten lu bisa jadi lebih bagus juga. Platform sosial itu tujuannya satu, bikin orang betah lama-lama di sana. Jadi semua fitur yang mereka keluarin, dari yang kecil sampai yang besar, itu buat bikin orang stay lebih lama. Kalau lu bikin konten yang orang suka, yang bikin mereka nonton sampai habis atau bahkan ngulang, itu jadi sinyal bagus buat algoritma. Makanya durasi video sebenarnya nggak penting-penting amat. Bisa 2 jam, bisa 5 detik. Yang penting orang pengen nonton. Lu juga mesti aware fitur-fitur yang unik di tiap platform. Misalnya Instagram bisa pin sampai 3 komentar. TikTok kalau lu geser slide terakhir di karusel, langsung nyambung ke profil si pembuat konten, beda sama Instagram. Hal kecil kayak gitu bisa ngaruh ke cara lu bikin konten. Misalnya, CTA di slide terakhir di TikTok bisa aja ngajak orang buat follow, karena mereka otomatis pindah ke profil lu. Sebaliknya, ada juga fitur yang mirip-mirip antar platform. Kayak video feed ala TikTok sekarang udah ada di YouTube, Instagram, bahkan X dan LinkedIn. Fitur scrub video juga udah jadi standar di mana-mana. Dari situ lu bisa tebak arah perkembangan tiap platform dan pakai strategi yang sama buat lebih dari satu tempat. Selain fitur, penting juga ngerti gimana perilaku user beda-beda tergantung platform. Di LinkedIn, kalau orang like atau komen, postingan itu bisa naik lagi ke feed orang lain. Di Instagram, nggak begitu. Efeknya, lu bisa manfaatin diskusi di komentar LinkedIn buat jangkauan lebih luas. Update juga soal eksperimen yang lagi dijalanin platform. YouTube misalnya lagi ngetes IA buat dubbing multilingual. Platform lain juga lagi eksplorasi chatbot dan fitur-fitur IA. Ini semua bisa jadi petunjuk arah kemana mereka mau jalan. Yang terakhir dan paling penting, jangan cuma baca soal ini. Coba sendiri, posting, tes, lihat hasilnya. Mau lu baru mulai atau udah jalan lama, satu-satunya cara buat ngerti platform itu ya harus praktik langsung. Itulah Day Trading Attention secara singkat oleh Gary Vee. Seperti biasa disarankan untuk membaca sendiri bukunya. Di bukunya banyak banget contoh-contoh real. Tentu saja Gary Vee membahas konten yang viral di Amerika bukan di Indo, tapi bisa juga diaplikasikan di Indonesia. Di bukunya Gary Vee menggunakan QR supaya kita bisa lihat langsung contoh video yang disematkan oleh Gary Vee di bukunya. Kita semua sudah tahu TikTok, Instagram, dan YouTube. Tapi yang sekarang lagi baru dan belum dimaksimalkan menurut Gary Vee adalah LinkedIn. Tapi Bang Jamu setuju dengan Gary Vee kalau era sosial media ini sudah mengubah cara dunia bekerja dengan algoritma interestnya. Ini jamu otak, like, dan subscribe untuk kalian yang suka ilmu pengembangan diri.